Nah, kita lagi apa ya? Masih hot lah, kita memperingati hari Paskah. Beberapa teman-teman gereja kita merayakan selebrasi Paskah, hari kebangkitan Tuhan. Karena dari mati kemudian bangkit. Kemudian saudara ditanya sama orang, saudara punya teman di sekolah mungkin atau di tempat kerjaan, "Bro, kok you punya Tuhan mati? Kok bisa Tuhan mati?" Ah, bisa jawab gak? Itu waktu kita Natal Desember. Wah, kita pipon terang. Kong tamang tanya leh. Siapa angkope Tuhan ke dilahirkan? Aduh, gawat ini. Bisa jawab? Nah, kan bingung kan? Iya, kok Tuhanmu dilahirkan? Kok Tuhanmu mati? Kok dibangkitkan? Bener Tuhanmu dibangkitkan begini gitu ya. Gimana sih itu? Bisa jawab gak saudara? Makanya kenapa kita butuh rumah Tuhan, gereja Tuhan? Karena di situ kita akan mengerti di mana firman Tuhan sesungguhnya akan menjelaskan sesuatu yang bisa membukakan pikiranmu dan membuat engkau ingat. Alkitab bilang, iman timbul dari firman Tuhan, baca firman Tuhan. Kita bisa mengerti kalau kita baca firman. Oke ya? Nah, kita malam hari kita coba mulai dari misalnya kelahiran Yesus. Saudara bingung gak? Kok Tuhan kita kok dilahirkan? Kamu bisa jawab gimana kira-kira? Bisa gak kamu? Kenapa Tuhan kita dilahirkan? Saudara, kalau engkau di dunia ini kau lihat banyak orang pengen jadi Tuhan. Banyak orang pengen jadi Tuhan. Tiba-tiba dia bernubuat, oh akan datang gini-gini. Wah, ternyata salah gitu. Banyak orang yang menjadi Tuhan, berkuasa. Serasa-rasanya satu dunia ini bisa dia kuasai, bisa dia beli. Banyak orang pengen jadi Tuhan. Tapi waktu kamu buka Alkitab, kamu akan menemukan pribadi yang berbeda. Tuhan yang ingin jadi manusia. Supaya dia merasakan apa yang kamu rasa. Oke? Kita coba baca ya. Di dalam Ibrani pasal yang ke-4 ayat 15 dikatakan gini. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Yesus, Tuhan menjadi manusia, gak ada itu di kitab lain. Keyakinan manapun gak ada. Tuhan yang mereka tahu adalah tetap jauh di sana. Tapi Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus, itu datang. Supaya apa? Supaya dia dekat dengan kita. Supaya dia bisa dekat dengan kita. Dan bahkan tadi Ibrani bilang, supaya saudara mengerti bahwa dia bukan Tuhan yang tidak merasakan saudara punya kelemahan. So, kamu pernah lapar? Yesus pernah lapar. Kamu pernah marah karena dihianati? Yesus pernah. Itu kenapa dia jadi manusia, supaya kita tahu bahwa dia mengerti. Makanya saudara ngerti, dia mengerti. Dia benar-benar ngerti memang, karena dia pernah jadi manusia. Dia bisa rasakan yang kita rasakan. Nah, bukan cuma sekedar dia dilahirkan supaya dia makin dekat dengan kita, dia merasakan apa yang kita rasakan, tapi memang dia jadi manusia supaya dia bisa mati, makin bingung. Dia datang bukan cuma sekedar melakukan mujizat supaya jadi teladan. Memang betul melakukan mujizat, mengalahkan kuasa jahat, menunjukkan bahwa dia berkuasa. Dia menunjukkan teladan yang mantap. Tapi kamu tahu Yesus datang memang untuk mati. Bingung kan? Makanya untuk Tuhan gak mungkin mati, betul atau betul? Tapi waktu dia jadi manusia, kemudian dia mati. Kamu mulai bingung lagi, kenapa kok Tuhan mati? Roma 3:23, semua manusia telah berdosa. Baik saya ataupun saudara. Saudara punya adik, saudara punya teman yang baik sekalipun, dia telah jatuh ke dalam dosa. Oke? Dan Roma 6 ayat 23 bilang, upah dosa ialah maut. Katakan dengan saya, maut. Karena kita ini keturunan Adam, siapa yang lahir dari Adam punya keturunan, the first Adam, maka dia berdosa semuanya. Gitu ya. Semua keturunan Adam berdosa. Bayi baru lahir, wah gitu ya. Belum bikin dosa dia. Dia so berdosa. Dia manusia berdosa meskipun belum melakukan dosa, baru lahir ini. Karena kenapa? Karena keturunan Adam. Makanya waktu Nikodemus tanya, Tuhan gimana supaya aku selamat? Apa Yesus bilang? Kamu mesti dilahirkan kembali. Kenapa? Karena kamu tuh dilahirkan Adam berdosa. Kamu mesti dilahirkan lagi. Dari mana? Dari saya. Barang siapa yang percaya kepadaku. Kita baca dalam 1 Korintus. Supaya keren banget, firman Tuhan tuh keren sekali. 1 Korintus 15:45 bilang begini. 1 Korintus 15 ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan.
Adam yang pertama buat kita satu bumi ini berdosa. Tapi Adam yang terakhir, Yesus Kristus, Rasul Paulus bilang, dia bilang Adam yang terakhir, Yesus Kristus si Mesias itu membuat kita yang tadinya berdosa lahir dari Adam, kemudian dilahirkan kembali beroleh keselamatan. Karena kesalahan satu orang, satu manusia masuk ke dalam maut. Tapi karena satu pribadi yang taat, yang di dalam maut diselamatkan. Ingat tadi Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Tagihan kita punya kejahatan adalah maut. Bukan sekedar mati karena usia tua, tapi maut yang kekal. Itu tagihan kita. Saudara tahu apa Yesus dalam hati? Kita bayar kamu petagihan. Betul Tuhan, betul kamu petagihan maut. So itu kita mesti pergi di sana. Kita mesti mati sebagai manusia supaya kita bayar kamu punya maut di sana. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak mengalami maut selama-lamanya, melainkan dia memperoleh kehidupan yang kekal. Kenapa? Karena sodapa bayar, bos. Makanya kalau kamu tidak percaya Yesus, rugi. Apalagi kamu tinggalkan Yesus. Sedih kita kalau ada orang-orang percaya karena mungkin uang, karena mungkin popularitas, dia meninggalkan Yesus. Paling Yesus kasih yang paling mahal. Dia menebus kita, dia membayar maut yang harusnya kita terima. Tapi kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit. Dengan saya bilang bangkit. Kenapa dia bangkit? Dia mau kasih tahu bahwa kita memang 100% manusia yang menebus dosa kamu, tapi kita 100% ilahi. Kita mengalahkan maut. Kebangkitannya menunjukkan bahwa dia Tuhan, katakan amin. Maut tidak berkuasa. Nah, sekarang masalahnya orang-orang bukan hanya di zaman sekarang. Di Alkitab waktu Yesus bangkit, banyak orang tidak percaya. Jangan-jangan di antara kita pun tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Hari ini, malam hari ini, kita akan melihat bukti bahwa Yesus benar-benar bangkit. Dan kemudian ada hoax gitu ya. Hoax atau berita-berita bohong yang berusaha mengaburkan kebangkitan Yesus. Kenapa? Karena begini loh, orang-orang Yahudi ya, Musa mati, gak bangkit. Abraham mati, kelar. Ishak mati, kelar. Yakub mati, kelar. Yusuf mati, kelar. Yesus mati, bangkit. Gak suka mereka. Kenapa? Kalau orang lahir, mati, selesai. Manusia dia. Tapi barang siapa yang mati kong bangkit, He is the Lord. Makanya kemudian murid-murid ketika bilang bahwa dia Tuhan, mereka dimusuhin. Nah ini malam hari kita akan belajar, pastikan pikiranmu fokus. Ini jadi penting buat orang semua untuk iman kita bertumbuh, betul ya? Supaya kita gak digoncang, jangan sedikit-sedikit goyang. Kamu benar-benar mesti firm, Yesus itu Tuhan. Bahaya kalau kamu gak yakin Yesus Tuhan. Kalau kamu, siapa kamu Tuhan ada 3, aduh kamu gak bisa jelaskan lagi. Siapa Tuhanmu gondrong, siapa Tuhanmu dilahirkan mati dan kemudian siapa Tuhanmu begini begitu. Kamu mesti tahu jawabannya. Di kitab manapun bro gak ada Tuhan seperti orang Tuhan yang lahir ke dalam dunia. Untuk apa? Supaya dia dekat kita dengannya. Oh, iya, supaya dia dekat, supaya dia bisa rasa. Kamu pernah tahu ada Tuhan yang bisa merasakan kelemahanmu? Oh gak tahu, di Alkitab kita jelaskan Tuhan kita bisa merasakan karena dia pernah jadi manusia. Kamu pernah dihianati, dia pernah dihianati. Kamu pernah sendiri, pernah di Getsemani, dia sendiri, memikul salib sendiri, menanggung beban sendiri. Kamu lagi sendiri, sedih, diterpa banyak masalah, pergumulan, kamu gak sendiri. Yesus pernah merasakan apa yang kamu rasakan, bahkan lebih berat daripada itu. Makanya kamu mesti datang ke dia. Kamu mesti ngomong, karena dia ngerti kamu. Karena dia pernah jadi manusia. Haleluya. Sampai di mana? Bukti bahwa Yesus benar-benar bangkit. Pastikan malam hari kau pulang, kau percaya aku benar-benar percaya Yesus Tuhan. Orang bilang, wah Tuhannya 3, nyanda, tapi Tuhan satu. Satu, memang cuma satu. Kalau kamu bingung, teman kamu saya bingung, datang di sini ke MCM. Iya, nanti orang mainkan, oke? Orang jelaskan baik supaya orang ngerti, ini Yesus ini benar-benar Tuhan. Kebangkitannya membuktikan dia Tuhan dan kita akan lihat malam hari ini. Yang pertama, kita lihat bukti bahwa Yesus sungguh adalah Tuhan. Oke, kebangkitannya itu benar. Dia benar-benar mati dan bangkit. Orang-orang di saat itu, bahkan mungkin di saat ini banyak yang tidak percaya dia mati. Makanya katanya, kamu tahu ada pengajian yang bilang apa? Oh itu yang disalibkan bukan Yesus. Katanya si ini yang disalibkan. Nyanda, memang dia mesti disalibkan. Menanggung dosa umat manusia. Nah kita akan lihat, yang pertama adalah Mazmur 16 ayat 10. Kita belajar baik-baik ya. Gini saudara, ini Alkitab ini keren.
We are so blessed having this one. Kita bersyukur loh kita punya Alkitab ini. Ini isinya Kejadian sampai Wahyu tidak saling bertentangan. Semuanya mengarah kepada pribadi Yesus Kristus, bukan mengarah ke kamu, mengarah ke Yesus. Supaya kamu selamat, dia menunjukkan semua. Kalau kamu lihat ada korbannya itu di perjanjian lama, kok sekarang kita udah nggak lagi, udah selesai. Karena anak domba Allah yang sesungguhnya itu sudah dikorbankan. Kamu ngerti kenapa kita udah nggak korban lagi? Yang kalau udah selesai, orang anak Allah, anak domba Allah sudah dipersembahkan, makanya udah selesai. Kalau mereka dulu menyembelih itu sebenarnya cuma mau bayangan, mau kasih tahu nanti ada yang sesungguhnya. Rasul Paulus bilang ini cuma bayangan bro. Ini yang dulu dilakukan orang Yahudi, gak usah sombong lah ya. Itu cuma bayangan yang sesungguhnya sudah diselesaikan oleh Yesus. Alkitab ini keren banget. Kelahiran Yesus dinubuatkan sama Yesaya. Yesaya menubuatkan nanti Mesias. Mika bilang di Bethlehem dan segala macam. Mereka mungkin belum kenal Yesus, tapi Tuhan memakai mereka untuk bernubuat bahwa di masa yang akan datang ada Mesias. Orang Yahudi waktu Yesus lahir, Yesus kemudian di jalanan di Galilea, mereka nggak percaya kalau dia Mesias. Padahal Yesaya sudah bilang, karena mereka nggak mau. Kita yang lagi top ini kita imam-imam. Siapa dia? Oh dia Mesias. Oh bukan dia. Sebagaimana dia lahir kemudian dinubuatkan, demikian kebangkitannya pun dinubuatkan sama Raja Daud. Dalam Mazmur 16 ayat 10. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Oke? Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Artinya tinggal dalam dunia orang mati selama-lamanya. Ingat bahwa kita punya hutang dosa adalah maut selama-lamanya. Oke? Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasan. Melihat ini artinya artinya mengalami kebinasan selama-lamanya. Alkitab, firman Tuhan ini mau bilang bahwa Yesus tidak akan selama-lamanya dalam maut. Karena dia bangkit. Orang kudusnya tidak mengalami maut selama-lamanya. Kenapa? Karena hari yang ketiga dia bangkit. Menunjukkan dia adalah Tuhan. Perjanjian lama menjelaskan perjanjian baru. Ini keren banget firman Tuhan. Dan apa yang dibicarakan selalu ya dan amin. Kalau saudara lihat akan tiba di akhir zaman ada yang begini. Kejadian bener nih. Apa yang ditulis dalam perjanjian lama terjadi dalam perjanjian baru. Yang dituliskan dalam perjanjian baru udah mulai sudah lihat satu persatu. Keren. Katakan amin. Puji syukur ya kita punya Alkitab. Itu yang pertama, kebangkitan Kristus telah dinubuatkan dalam perjanjian lama, kebangkitannya. Bahwa Yesus tidak akan mengalami maut selama-lamanya, hari yang ketiga dia bangkit. Yang kedua, yang paling kita gampang mau cerna. Kenapa dibilang Yesus itu benar-benar bangkit? Ada lagunya. Sebab dia hidup, kubur kosong membuktikan dia hidup. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Dia hidup pada hari esok. Sebab dia hidup. Apa? Wah kalau saudara yakin Yesus hidup, saudara gak akan gentar. Hari esok hidup jadi berarti kenapa memang sesuai lagu ini kayak Alkitab bilang. Coba deh 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Kenapa kamu pasti percaya kebangkitan Yesus itu ya dan amin? Karena kalau dia gak bangkit sia-sia ini semuanya. Tapi karena dia bangkit semuanya jadi berarti. Yang kamu lakukan tidak sia-sia. Karena Yesus. Oke? Karena Yesus lakukan. Hidup kita orang percaya bukan tergantung kita. Bukan ketaatan kita, bukan. Bukan kehebatan kita, bukan. Apa yang kita punya, apa lagi. Tapi siapa Yesus Kristus, di sana tergantung semuanya. Amin ya. Nah, yang nomor 2, kubur kosong membuktikan dia hidup. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama, minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, seperti lagu tadi, roll the way. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Wow, kita mau bawa rempah-rempah, tiba-tiba sudah ada jenazahnya. Mereka baru ingat perkataan Yesus. Pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Tapi sama seperti sekarang. Ada orang yang berusaha mengaburkan berita kebangkitan. Karena berita kebangkitan itu penting, makanya dikaburkan sama si jahat. Kita lihat ya, kita lihat.
Nah, ada hoax atau berita bohong yang tersebar di zaman itu, waktu itu. Mungkin sekarang ini masih banyak orang yang percaya hoax ini benar. Apa sih kak hoaxnya? Hoax yang pertama, katanya begini, itu jasadnya dicuri. Yesus gak bangkit, kubur kosong itu bukan dia bangkit, tapi jasadnya, mayatnya dicuri. Oh gitu ya. Tahu dari mana? Nih kita lihat nih, faktanya memang Alkitab menulis Matius 28 ayat 13. Dan berkata, kamu harus mengatakan, jadi ini imam-imam dapat laporan dari para perwira dan anak-anak buah yang menjaga itu kubur Yesus, bilang bahwa jasadnya soalnya ndak ada. Kemudian imam-imam kan udah mulai panik ini, aduh kenapa ya? Bilang coba gini ya. Ini nih dia ada bilang. Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Bilang kamu lagi tidur, kok DP murid tuh yang jacuri itu mayat. Oh begitu ya? Bilang coba orang-orang, pokoknya DP murid-murid tuh saya lari. Supaya dapat dengar tuh betul tuh dorang bilang mau bangkit. Padahal memang dorang dah curi kah tuh. Bilang juga kamu tak tidur kong dorang udah curi. Kita patahkan hoax ini, kita patahkan ini berita bohong ini. Berita bohong ini bilang pada orang, nggak mau nih tidur, kong dorang dah curi. Tak mau tanya dulu Pak Glory. Kalau kamu tidur, rumahmu kemalingan, kamu tahu siapa yang maling? Ini namanya logical fallacy atau sesat pikir. Imam-imam saking paniknya jadi bodoh. Memang orang kalau mengaburkan berita kebenaran jadi bodoh dia. Oke? Dia udah bilang begini, bilang Jo kamu lagi tidur kok DP murid-murid udah curi. Ya ilah, secara logika ini gak masuk. Tidur, mar tahu siapa yang curi. Ini soal logical fallacy, ini salah. Alkitab menggambarkan kebodohan mereka yang mencoba mengaburkan tentang kebangkitan Kristus. Berarti ini hoax, terpatahkan, tidak masuk logika. Waduh, dari mana ini? Dari mana datangnya dia? Oke. Katanya dicuri, Mar sedang tidur. Wah ini berarti ini enggak benar ini. Masa lagi tidur kong tahu siapa yang curi? Ini sinyal dari mana ini? Hah? Radio, oke. Yang kedua katanya, lagi siarannya saya. Yang kedua saudara-saudara, katanya Yesus ada yang bilang jasadnya dicuri. Tapi yang kedua bilang begini saudara, itu katanya Yesus itu gak mati. Katanya jasad Yesus tidak mati. Kenapa? Katanya begini, itu Yesus tuh luka-luka disalib, kemudian waktu dibawa Yusuf Arimatea ditaruh di kubur, dia kemudian pulih lagi. Kita bayangkan begini ya, tuh orang-orang penyebar hoax itu, dia pikir Tuhan Yesus itu the Punisher, atau mungkin John Wick, atau mungkin seperti Kung Fu Hustle si Stephen Chow yang kemudian luka-luka dikasih ramuan, dan kemudian dia bangkit, kemudian siap balas dendam. Katanya begitu. Katanya begini, Yesus tuh enggak bangkit karena memang dia enggak mati. Dia udah pulih, kong dia pilari, ini tahu kemana. Gitu kata hoaxnya. Saudara baca historinya seperti itu. Tapi kemudian ini pun kita bisa patahkan. Kebenaran firman Tuhan akan mengatakan hoax ini, berita bohong ini. Kita akan lihat di dalam Yohanes pasal 19 ayat 33 sampai 34. Wah, thank you. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus, ini waktu dia mati di atas kayu salib ya, disalibkan. Sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Oke? Karena dalam tradisi kalau disalibkan itu memang dipatahkan gitu ya, kalau belum mati. Tapi karena sudah mati tidak jadi dipatahkan. Supaya cepat mati. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak. Oke? Menikam lambungnya sebelah kanan dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Setelah waktu kita sun khotbah ini minggu lalu kita tanya sama istri, itu di lambung isinya apa sih? Isinya didominasi oleh air. Nah kenapa darah? Ya karena lambungnya luka karena ditusuk, sama seperti orang korban penusukan keluar darah, bisa jadi dari jaringan kulit atau daging, bisa jadi dari organ tubuh di dalamnya. Oke? Sudah enggak dengar ini? Ada dengar kita dengar sekali nih radio, oke ada ya. Kita tanya sama istri, itu orang kalau orang bisa mati karena sakit lambung tuh gimana ceritanya? Kemudian kita iseng-iseng ngobrol, dia bilang gini, dia berulang kali bilang gini, ini banyak sekali kita, dia bilang karena dia dokter, banyak banget pasien sekarang asam lambung, sangat banyak. Kemudian kalau kita lihat di broadcastnya segala macam, kemudian kita lihat di live juga orang mati karena asam lambung, dia berusaha bilang gini, bang, yang ada orang mati karena asam lambung.
Kalaupun dia karena asam lambung itu karena ada komplikasi-komplikasi yang lain. Tapi sesungguhnya asam lambung tidak mematikan. Dengar baik-baik ini. Ini berita so bikin rusak. Terus kita bilang gini, terus orang mati karena sakit lambung karena apa? Satu, karena kanker lambung. Ada sel yang rusak akhirnya jadi cancer, membengkak, matilah orang itu. Tapi yang kedua katanya orang bisa mati karena sakit lambung. Kenapa? Karena miras. Bagus juga ini untuk Brenti Jobagate. Nah kalau saudara tahu ada minuman kecil. Karena dia pernah periksa pasien yang suka minum gin. Tahu gin yang kecil itu? Yang botolnya yang kecil itu katanya keras banget. Jadi pasien banyak yang menderita luka lambungnya. Jadi luka waktu di endoskopi itu karena gin atau minuman keras itu atau cap tikus yang tinggi banget itu membakar lambungnya sehingga lambungnya makin lama makin tipis, iritasi, rupa sariawan, saudara punya bibir, kemudian lubang. Lubang karena gin atau luka iritasi karena miras atau alkohol, bocor sedikit mati. No reken ini pakai tombaknya ndak mau mati. Dorang bilang katanya ndak mati, dia cuma pulih karena luka-lukanya. Dia pikir ini cuma luka luar dicambok. Tapi kemudian si prajurit itu menusuk lambungnya, keluar darah dan air. It means dia benar-benar mati. Jadi kalau ada waktu itu hoax yang bilang bahwa Yesus itu nggak benar-benar mati, dipatahkan sama Yohanes 19 ayat 34. Dia benar-benar mati. Secara manusia benar-benar mati, keluar darah dan air. Benar-benar mati. Supaya kita sadar dia benar-benar bangkit nanti. Nah, kita terpatahkan hoax ini bahwa benar kubur kosong membuktikan dia itu bangkit, dia hidup. Bukan karena dicuri jasadnya, bukan karena dia pulih, nyandak jadi mati. Nyandak, kubur kosong memang membuktikan dia hidup. Dan yang ketiga, bukti bahwa Yesus bangkit adalah ada yang berbeda dalam hidup murid-murid yang bersaksi tentang dia. Selama ini mereka ikut Yesus, mereka senang karena Yesus populer. Mengatasi penyakit, mengatasi setan, segala macam, bertekuk lutut di hadapan dia, murid-murid dapat kemuliaan. Tapi begitu dia disalib, murid-murid kemudian hilang mau ikut pada dia. Kemana? Lari. Petrus menyangkal. Pengecut kan semuanya, hampir semuanya pengecut. Hanya Yohanes yang dikasih yang tetap bisa berhadapan muka dengan dia di depan salib bersama Maria. Yang lain lari. Karena bukan pengikut dia, bukan. Semua lari. Karena takut juga dihukum yang sama. Itu murid-murid. Tapi kemudian setelah dikatakan bahwa Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri berjumpa dengan murid-murid yang tadinya pengecut jadi pemberani. Kalau saudara lihat baca di Kisah Para Rasul, ini murid-murid tadi kan pengecut, kok bisa begini ya? Ternyata perjumpaan dengan Yesus membuat mereka yakin ini Tuhan. Nah kita akan lihat sini, ada hoaxnya lagi ternyata saudara. Jadi waktu murid-murid bilang bahwa Yesus yang kamu salibkan itu bangkit. Imam-imam pada kesel kan. Ini jangan percaya gitu ya. Nah kemudian ada dalam sejarahnya dikatakan bahwa imam-imam itu ahli-ahli Taurat bilang begini. Itu cuma karangan murid-murid. Satu karangan murid-murid. Cuma aja baking tuh cerita bahwa dorang pe guru itu bangkit. Sebenarnya somati mar dorang pe kata-kata itu sebarkan berita bohong. Sekarang gini saudara, orang kalau ngarang berita itu pasti ada tujuannya. Salah satunya mungkin uang. Dua mungkin supaya populer, terkenal dan kemudian uang juga ujung-ujungnya. Tapi saudara tahu waktu murid-murid mengumandangkan bahwa guru kami telah bangkit, Yesus bangkit. Dia menampakkan diri kepada kami, dia menampakkan diri kepada situ. Dia benar-benar bangkit. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan. Ternyata murid-murid berita itu bukan lagi Yesus mengadakan mujizat. Nyanda ingat-ingat yang lalu. Berita utama orang percaya adalah kebangkitan. Ingat tadi saya bilang bahwa yang paling penting kehidupan orang percaya adalah berita tentang kebangkitan Yesus Kristus. Karena itulah yang kemudian mendeklarasikan dia Tuhan. Banyak kamu lihat di kantor gini, oh kamu curi ya gitu. Enggak, kita nggak curi. Kita pecat jopa kita bos, enggak apa-apa. Yang penting bos perlu tahu kita memang enggak ambil. Orang kalau pegang kebenaran, apapun resikonya dia pasti berani tanggung. Murid-murid sebelumnya enggak kayak gini. Kamu murid Yesus lari, bukan. Tapi hari itu mereka berubah. Mereka sendiri ditransform karena melihat berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Mereka ditangkap di ayahnya, mereka bilang gak apa-apa. Mau tangkap kita, mau aniaya, mau hina orang, mau kucilkan orang, gak apa-apa. Kebenaran adalah kebenaran, kita dah lihat sendiri. Tapi guru yang kamu salibkan bangkit.
Kemudian ada hoax yang kedua. Hoax yang kedua bilang gini, itu kok tuh murid-murid bos, halusinasi. Bahaya, saudara tahu kalau ada orang yang ditinggalkan oleh orang yang dikasihi, biasanya mereka berhalusinasi. Aduh kita ada rupa baku dapat tadi dengan papa, aduh kita rupa ada baku dapat dengan oma. Karena saking sayangnya jadi berhalusinasi. Halusinasi 1, 2, 3, 4 orang masih oke lah halusinasi dalam keluarga. Ih tadi udah lihat papa rupa ambil piring, contoh misalnya gitu ya. Tapi saudara, ini bukan 1, 2, 3, 4 orang. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, Petrus, dan kemudian kepada ke-12 muridnya, menampakkan diri setelah dia bangkit dari kematian. Kemudian sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Berita tentang kebangkitan itu tersebar, karena Yesus menampakkan kepada lebih dari 500 orang. Jadi kalau halusinasi, berita bohongnya, halusinasi terpatahkan karena 500 orang lebih yang melihat kebangkitan Yesus. Saksi sejarah, kitab-kitab Roma sejarah sudah bisa baca, memang Yesus menyatakan dirinya, memperlihatkan dirinya kepada banyak orang. Haleluya. Yang keempat, yang terakhir dari bukti ini. Matius 28 ayat 16 sampai 18. Ini amazing, keren banget. Matius 28 ayat 16 sampai 18. Bukti bahwa Yesus bangkit. Mati bukti dia bahwa manusia yang benar-benar merasakan kehidupan seperti manusia, sama seperti kita. Mati supaya dia membayar hutang dosa-dosa kita. Dosa kita hutangnya, tagihannya adalah maut, dia pergi ke sana. Dia bangkit menyatakan dia Tuhan. Bukti-bukti ini sedang menunjukkan dia bangkit, dia Tuhan. Saudara gak boleh ragu, Tuhan kita adalah Tuhan yang real, yang bangkit mengalahkan maut. Kalau dia kalahkan maut, maut tidak ada sengatnya lagi kepada saudara. Katakan amin. Oke, kita mati kita hanya berpindah. Kita beruntung percaya kepada Yesus. Karena harusnya kita mati dalam kekekalan. Tapi kita cuma sekejap, Rasul Paulus bilang kita akan dibangkitkan. Karena kita percaya kepada dia. Kita punya tempat yang berbeda. Oke. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Ke bukit yang telah ditunjuk Yesus. Mau baku apa kata? Kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka, apa saudara? Oke, sama-sama bilangnya 3, 2, 1. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa. All authority over the heaven and over the world. Segala kuasa sudah dikasih Pak kita. Tapi bukan itu saudara, kita mau kasih tahu fokusnya di mana. Mereka, apa? Oke, saya mau tanya saudara. Hukum Taurat ada 10, masih ada yang hafal? Anak-anak SMP, SMA, nomor 1-nya apa? Jangan ada padamu Allah lain, jangan ada Allah lain ya di hadapanku ya. Dan yang kedua, tolong, jangan menyembah. Jangan menyembah. Murid-murid Yesus itu orang Yahudi bos. Dari kecil udah dikasih tahu gak ada Tuhan lain, cuma Tuhan kita cuma satu. Gak boleh sembah patung, gak boleh sembah dewa yang lain. Cuma satu orang Tuhan. Gak boleh menyembah ya. 11 orang murid Yesus orang Yahudi. Ditambah dengan keluarga-keluarganya Yahudi, gak tahu berapa orang yang di sini. Mereka menyembah dia. Mereka gak mungkin menyembah yang lain. Kalau Alkitab bilang murid-murid menyembah dia, sebenarnya murid-murid mau bilang kepada orang semua, percaya Jo, ini benar-benar Tuhan, makanya orang sembah dia. Murid-murid datang menyembah dia, proskuneo, memposkan diri sebagai ini orang Tuhan. Dididik atas pengajaran Yahudi, gak mungkin mereka menyembah sembarangan. Kalau murid-murid menyembah Yesus, sebenarnya murid-murid mau deklarasikan, He is no longer our teacher. Now He is our God. Ada yang baca Alkitab di pasal-pasal terakhir, mau di Yohanes, di Matius, Lukas, sudah ada lagi guru, nggak ada. 1 Petrus bilang apa? Tuhan, karena kita so sembah bos. Dididik Yahudi, nggak boleh sembah apapun. Hari itu waktu baku dapat dengan Yesus yang telah dibangkitkan dengan tubuh kemuliaannya, mereka menyembah. Ini lebih besar dari Musa. Ini lebih tinggi daripada Abraham. Ini lebih tinggi dari apapun. And we worship Him, kita sembah dia. Karena dia Tuhan,
membuktikan Yesus benar-benar bangkit. Dan dia adalah Tuhan yang layak saya dan saudara sembah. Katakan amin. Inti pemberitaan dari kekristenan adalah kebangkitan Yesus. Membuktikan bahwa selesai itu maut, selesai hutang dosa, dan dia adalah Tuhan. Dan waktu murid-murid memberitakan, ada sesuatu yang terjadi. Begini saudara, ini berita kebangkitan. Kekristenan tuh memang mengajari orang hidup betul. Mengajari orang hidup supaya seperti Kristus, itu betul banget. Mengajari supaya orang beretika, jadi orang mendidik orang bagus, memang betul. Tapi kekristenan berita utama itu memang Yesus bangkit. Makanya waktu murid-murid memberitakan kebangkitan Yesus, ada sesuatu yang terjadi. Saudara mau lihat buktinya. Kisah Rasul pasal 4. Pelan-pelan ya, kita akan membongkar sesuatu yang penting bagi kehidupan saya dan saudara. Ini kita manusia nih, ini keren banget saudara kalau sudah dapat kebenaran ini. Jadi waktu mereka berkumpul, mereka nggak tinggal diam. Walaupun dianiaya mereka tetap memberitakan. Karena memang itu pesannya. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Titik ya. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian, testimoni. Oke, termasuk mereka menyembah itu saja lagi memberi kesaksian kepada kita lewat Alkitab. Bahwa dia Tuhan, itu kesaksiannya. Ini nih yang kamu salibkan, aku telah melihatnya. Mereka telah melihatnya, dia telah bangkit, dia adalah Tuhan. Kemudian mereka masa iya benar, coba kamu lihat. Ini kuasanya sedang bekerja. Makin banyak orang yang percaya. Lihat ya. Rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Oke, jadi di keluargamu perlu dikasih tahu bahwa Yesus bangkit. Lihat sesuatu yang terjadi nanti dalam rumah tanggamu, dalam keluargamu. Kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam kasih karunia. Dengan saya bilang kasih karunia. Jadi waktu berita tentang kebangkitan Yesus dikumandangkan di Yerusalem, di Yudea, Samaria, semua orang yang mendengar itu menerima kasih karunia. Menerima mega karis bahasa Yunaninya. Yang melimpah. Hidup dalam kasih karunia yang melimpah. Hidup dalam kasih karunia. Kalau saudara baca, mereka tetap miskin. Tapi mereka melimpah kasih karunia. Kita akan belajar pelan-pelan. Oke ya, gini saudara. Sebab setelah kasih karunia, setelah diberitakan pemberitaan tentang kebangkitan Yesus, mereka hidup dalam kelimpahan kasih karunia. Titik 34 bilang gini. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah dan rumah menjual kepunyaannya dan hasil penjual mereka itu bawa kepada para rasul. Oke, tapi kita coba berhenti sampai di situ, kita akan lihat sini. Jadi waktu mereka mendengar rasul-rasul beritakan tentang Yesus, yang kemudian Alkitab jelaskan adalah mereka seketika itu hidup dalam kelimpahan dan yang tidak ada kekurangan. Nah, saudara kita ada pelajari nih kata tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Saudara kalau saudara cek itu bahasa Yunaninya itu endes. Endes itu makanya dari kata endless itu kalau dalam bahasa Inggris. Saudara tahu itu artinya apa? Endes itu berkekurangan. Apa itu berkekurangan? Tidak pernah puas. Tidak pernah merasa puas. Tunggu ya, contoh sedikit ya. Saudara kerja di perusahaan. Kak, tapi gaji 3 juta. Iya gitu ya. Kurang emangnya? Kurang kak. Coba kalau 6 juta. Lumayan, istri gak marah-marah kak. Paling kita bisa beli rumah, KPR dan segala macam. 6 juta ya? Iya. Berdoa, bener tahun depan gajinya 6 juta. Dan balik lagi. Wih mantep ya, gaji naik. Marah masih kurang kak. Masih kurang. Masih kurang ya. Ketemu temen. Bro, udah lama nih reunian. Kerja di mana? Jakarta. Wah gila keren banget sekarang. Besar gaji, 40. Wih, masih kurang bro. Loh, kok masih kurang? Lah, kak, masih kurang? Iya, kita 6 kurang. Ternyata yang 40 juga kurang. Ketemu lagi teman pengusaha berhasil. Take home pay, berapa bersihnya perusahaanmu? Wah, sebulan 100 lah. Gile bro, bisa beli mobil, bisa beli rumah, gak perlu nyicil. Apaan, masih kurang. Nah, pernah dengar nih? Cek sampai yang di atas. Miliar. Sama kurang juga ternyata. Saudara gini, ini spirit kekurangan itu bisa menghampiri siapapun. Kamu ada duit, banyak duit, kamu muda, kamu tua, kamu bisa rasa kekurangan yang gak ada habisnya.
Ini bahaya loh, serius. Dari mana akarnya? Saudara tahu waktu di dalam Kejadian, kemudian kita cari dari mana akar ini, kekurangan ini. Kejadian pasal 2, waktu Adam diciptakan, kemudian Tuhan bilang semuanya ini baik. Kurang apa coba? Semua ini kamu punya, cuma satu tuh nih boleh tuh di tengah, jangan koreng, enggak perlu, enggak penting itu. Ini semua boleh. Wow, thank you. Pasal 3, iblis datang, ular toh. Tahu nggak dia bilang apa? Wah, mantap ya, Tuhan udah bilang ini mantap ya. Iya mantap. Mar, kalau ngana makan tuh di tengah, ngana mau sama seperti Tuhan. Kamu tahu perkataan iblis itu, menipu. Dosa pertama itu ya, tipuan. Tadinya dia tahu ini semua dia punya. Tapi waktu iblis kasih komparasi, kalau kamu makan ini mau sama dengan Tuhan. Saat itu juga dia merasa kurang kalau tidak sama seperti Tuhan. So dapat semua masih kurang karena mau sama. Iblis tahu bahwa spirit kekurangan ini bisa menghancurkan hidup orang. I tell you the truth. Rumah tangga. Kamu lihat artis-artis yang cerai. Satu cakep, satu cantik. Kok cerai? Ada gak teman juga, tetanggamu mungkin, dapat lihat bye-bye. Istrinya cantik, dia selingkuh. Coba tanya. Dia kok kurang ini? Lah kurang. Udah cantik, baik, dia masih kurang. Karena spirit kekurangan itu bisa menghampiri siapapun. Kamu mau ada doi, ndak ada doi. Kamu pikir kamu susah, kurang doi? Kalau banyak, kamu puas? Belum tentu. Bisa jadi kamu dikasih banyak, kamu makin jahat. Kamu pikir semuanya kurang-kurang. Begini, saudara-saudara. Ini spirit kekurangan memang mesti dikalahkan sama kuasa kebangkitan Yesus. Harus. Kalau kamu nggak aware sama spirit ini, semuanya kurang. Kamu punya pasangan, sasadiki kamu lihat DP kekurangan, kamu komplain. Suami bilang, inilah di rumah masih kurang ini. Hajar pak istri. Istri bilang, oh ngana lagi kurang. Ancor. Teman bilang gini, berapa gaji lu? 3 juta, ya elah. Bilang dong sama bos, tambah gaji. Dia datang kepada bos. Bos kurang gaji dong, so lelah ini, kurang. Apa ngana bilang? Pecat ngana, pecat. Hanya karena merasa kurang kadang orang jadi bodoh. Semua orang mau pelok, semua orang mau sikat abis. Telang semua kalau boleh. Tadinya baik-baik aja, tapi begitu merasa kurang. Saya saudara lagi digoda sama ular. Kenapa istri kok begini? Kenapa dia baik? Abis. Tadinya baik-baik aja sih. Lihat wanita sama aja. Tapi waktu dia bisa, kurang kan kenapa mai tua? Abis kamu. Itu harus dikalahkan sama kuasa kebangkitan Yesus. Amin ya. Nah kita lihat kuasa kebangkitan Yesus itu apa sih yang mengalahkan. Soalnya gini loh, ini kalau kamu lihat sejarahnya ikut rasul-rasul itu miskin-miskin. Tapi Alkitab tulis mereka tidak berkekurangan. Jadi waktu mereka dengar berita Yesus, saat itu juga selesai semuanya. Tidak ada lagi rasa kekurangan. Spirit kekurangan lenyap. Gini, kita ini baca ini sedikit kayak ngeri-ngeri sedap gitu ya. Kita cuma bayangkan waktu Yesus kuasa kebangkitan diberitakan, yang pertama dapat sepak, boom! Itu spirit kekurangan. Yang pertama kali muncul di Taman Eden awal mulanya. Maksudnya apa sih kak? Kamu kasih tahu. Coba buka. Di balik tadi ayat 32 dan 33. Kita kasih tahu. Tadi kita sempat mention. 32, 33. Kisah Rasul pasal 4. Balik ya. Ready? Betul ya? Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah. Ternyata kasih karunia yang melimpah inilah yang membuat mereka yang ada. Kan mereka yang punya banyak harta. Kemudian membagikan kepada semuanya. Dibagi-bagikan ya. Saudara tahu nih orang-orang ada duit. Tapi kemudian waktu mereka dengar berita tentang kebangkitan Yesus, dia bagikan DP harta. Sehingga yang miskin-miskin makan cukup semuanya. Kenapa nih orang-orang yang kaya ini membagi-bagikan yang dia punya? Karena mereka mengalami namanya mega karis. Kasih karunia melimpah. Waktu kamu dengar Yesus Kristus masuk dalam hatimu, kamu percaya bahwa dia bangkit, dia Tuhan. Ada sesuatu yang bekerja. Perlahan yang spirit rasa kurang ini makin perlahan makin ditendang dari kehidupanmu. Yang masuk adalah mega karis.
kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sudah tahu megakaris itu apa? Megakaris itu Yesus Kristus. Kenapa mereka mau membagikan yang mereka punya? Karena mereka sudah punya Yesus. Apa sih maksudnya? Karena Yesus lebih dari cukup. Kamu tahu Yesus waktu di kayu salib dia bilang apa? It is finished. Sudah selesai. Bukan cuma selesai kamu pay utang. Yesus mau bilang kita lebih dari cukup for kamu. Lepas dari kegagalanmu, kelemahanmu, kekuranganmu di masa lalu. Yesus cukup untuk mengampuni kesalahanmu. Lepas dari kelemahanmu saat ini, banyak yang belum tercapai. Yesus lebih dari cukup buat kamu, katakan amin. Iblis mulai membisik ke kamu. Nggak dapat istri pe kurang kang, ini. Coba ngana lihat. Sorry ya. So ada Yesus di sini cukup. Biar dia kurang, tetap kita mau dampingi dia. Karena kita so punya Yesus. Nggak perlu perempuan-perempuan yang lain mau tutupi DP kekurangan. Orang berpikir menikah 2 kali supaya kita nggak puas 1. Mau cari yang lebih cantik. Nikah kedua sama nggak puas juga. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kamu nggak akan menemukan. Karena yang benar-benar cukup di dunia ini bukan kekayaan, bukan kecantikan, bukan popularitas. Karena mereka yang cari popularitas, bunuh diri. Mereka yang operasi plastik sampai 34 kali, akhirnya bunuh diri karena stres. Karena gak akan ada yang bisa bikin seperti Yesus bikin waktu dia masuk ke dalam hatimu. Apa yang dia bikin? Membuat kamu merasa selesai cukup. Saudara tahu kenapa orang-orang di sini melayani? Ya kita gak tahu, tapi overall yang kita tahu di sini orang melayani memberi diri. Ongkos sendiri, emang dibayarin kamu. Make up, capek pagi siang malam mesti ngeluarin duit. Kamu gak sadar ya, yang mengerjakan itu megakaris dalam dirimu. Melayani, berkorban. Kok gak apa-apa ya berkorban? Kamu pernah lihat ada orang datang ke gereja, kok bawa, wah aku dapat berkat nih. Kasih, maaf ya mungkin uang yang banyak atau ngasih tanah. Membiayai pekerjaan Tuhan. Kita ada KKR, kita butuh kursi, dibeliin kursi. Kok orang ini murah hati? Sometimes kamu lihat ada beberapa orang yang membawa berkorban di rumah Tuhan bukan karena mereka kaya. Kok mereka bisa bikin gitu? Saya juga gak ngerti loh kenapa orang-orang bilang, bro Ngana melayani. Bukan kita mau muji diri, banyak orang bilang, Ngana semangat ya. Ya kita semangat, Marta kita tahu tuh apa yang, kok kita bisa, kita pikir kayak apa ya, kok kita bisa melayani Tuhan kayak gini ya. Pas kita baca kita ngerti. Ada megakaris di sini. Ada Tuhan yang bekerja. Sekalipun kamu punya masa lalu buruk, mungkin kehidupanmu sekarang, pekerjaanmu mungkin yang gak seperti kamu harapkan. Tapi kalau kamu punya Yesus, percaya kamu bakal bersyukur dengan kamu punya istri, dengan kamu punya kerjaan. Tapi disclaimer, ini bukan membuat saudara jadi malas. Jangan sampai saudara pembenaran, yang penting punya Yesus. Santai dulu di rumah. Gak ada itu bro, males-malesan, gak ya. Justru karena kamu punya Yesus, maka kamu akan menghargai hidupmu dengan bekerja dengan benar. Tidak mempermalukan Tuhan dengan pekerjaan yang gak beres. Melakukan kesalahan-kesalahan di kantor yang gak perlu. Justru karena kamu punya megakaris, kamu jadi melakukan sesuatu dengan jujur. Ngapain sih mesti bohong? Kalau kamu jujur dipecat, bodoh amat, kita mau jujur. Saya berapa kali itu cerita, kita di kantor dulu. Tapi supervisor bilang, stop, gak usah banyak protes. Dia bilang, bos, ini expire, masa bos suruh jual 4 orang? Ngana bapak diam juga, bos kita lihat mereka ada tulis tuh, dorong dah hapus tuh expire. Ngana cuma kena SP Ngana. Dia bilang, SP pak kita. Gak apa-apa, saya 18 tahun, tapi saya tahu betapa penting harga sebuah kejujuran. Karena ditanam dari tapi papa. Gak boleh Ngana biar miskin, tapi Ngana gak boleh jadi pembohong. Gak boleh curang, gak boleh jahat, gak boleh merugikan orang lain. Jadi waktu itu bos itu masih ada sekarang berteman kita di Facebook. Dia malu oleh Pak kita. Karena 18 tahun berani hadapi dia bilang, Nyanda, tani mau jual ini. Nggak boleh yang tor lakukan ini, melanggar ini. Bapak diam, Jo, jangan kita kasih SP Panganan. SP Pak kita, nggak apa-apa bos. Besoknya dia datang minta maaf. Lupakan tuh kelemaran, lupakan apa? Karena nggak tahu anak 18 tahun. Kita berani pegang, kita berani jujur soalnya. Tani tahu apa itu yang bekerja. Mari kita tahu itu megakaris Yesus yang bekerja. Kalau kamu punya Yesus, kamu gak akan memperlukan Yesus. Ini orang-orang keren banget. Hidupnya cukup semuanya. Yang dibinasakan waktu berita tentang kebangkitan Yesus hadir dalam hidup orang. Yang pertama disingkirkan adalah kekurangan. Stop, perempuan-perempuan kamu gak rasa puas.
Datang sedikit, laki-laki mungkin mengenal kamu, masih kurang. Aduh habis kamu mau yang kayak mana? Laki-laki juga lihat perempuan udah gini, waduh kalau bisa cari yang lebih baik. Mau sampai kapan kamu semuanya kamu gak puas? Pekerjaan udah, ini pekerjaan keberapa? Pekerjaan yang ke-444 kali. Kenapa lu pulang? Ganti kerjaan. Kamu gak pernah rasa puas. Apapun kamu, bahaya lu. Kamu gak puas dengan orang tuamu PK dan kamu gak puas dengan rumahmu, kamu gak puas dengan semuanya. Hati-hati, kamu memang butuh Yesus. Supaya Yesus hadir dalam hati kamu tahu. Saudara tahu gini, termasuk mungkin di kekristenan. Orang kadang-kadang begini, kita menemukan sesuatu yang lain gitu ya. Ini megakaris ini keren banget. Kita senang saudara sewaktu kalau saudara sakit dan saudara berdoa kepada Tuhan. Tuhan sembuhkan. Gitu ya. Tapi sometimes orang berdoa untuk menyembuhkan, Tuhan hilangkan tapi sakit ini so bertahun-tahun, kenapa gak sembuh-sembuh gitu ya. Ini keren banget, kita dapat rema dari megakaris ini. Karena banyak orang percaya berseru dan dia gak sembuh, dia berseru dan doanya gak dijawab. Tapi saya mau bilang saudara, kalau saudara berseru minta kesembuhan dan saudara gak dapat kesembuhan, but as long as you have Christ in your heart, Tuhan aku ingin sembuh. 5 tahun, belum sembuh Tuhan. Gak apa-apa Tuhan, selama aku ada di sini, lebih dari cukup. Paulus bilang 3 kali aku berseru supaya ini diangkat daripadaku. Tapi Tuhan bilang cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebagai orang percaya mungkin ada seruan-seruanmu yang gak dijawab Tuhan. Saya mau kasih tahu ya, Yesus lebih besar daripada sekedar permintaanmu, kesembuhanmu, kekayaanmu, berkat yang kau rindukan, perubahan segala macam. Yesus lebih berharga itu yang di dalam hatimu. Selama kamu punya Yesus lebih dari cukup. Katakan amin. Selesai. Tetelestai. So selesai. Hidup ini benar-benar sudah selesai karena kita punya Yesus. So itu orang hidup benar. Hidup menyenangkan, bersuka cita karena kita punya Yesus lebih dari semua, yang lebih dari cukup. Gak perlu bohong, gak perlu curang, gak perlu ngapa-ngapain karena cukup. Kita mau hidup benar karena kita punya Yesus. Gak perlu cari istri tambahan, gak perlu cari yang segala macam yang gak beres. Stop, gak penting. Selama kau punya Yesus, tetelestai, selesai, lebih dari cukup. Percaya hidupmu diberkati Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Miskin, tapi dibilang gak ada yang berkekurangan. Miskin maksudnya begini saudara, mungkin belum punya ini, belum punya itu. Ingat ya, kekurangannya, meskipun kamu punya Mercedes-Benz, kamu punya di mana-mana. Kalau kamu gak punya kuasa kebangkitan Kristus, kamu bakal merasa kurang. Biar istrimu cantik, suamimu ganteng, kaya raya pun kamu tetap bisa gak puas. Kita balik ya, meskipun istrimu punya kekurangan, pasangan suami punya kekurangan, kamu banyak kurang di rumah, banyak kurang. Tapi kalau kamu punya Kristus, semuanya jadi lebih dari cukup. Gak apa-apa.